Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita diberikan hari yang baru oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati minggu yang baru. Dan kita awali dengan hari ini dengan beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa syukur kita, membawa puji-pujian kita. Mari masing-masing kita bersaat teduh di hadapan Tuhan sambil pemusik dengan lembut menyanyikan pujian yang pertama. Haleluya Tuhan Yesus. Kuduskan dan melayakkan hamba Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian kita yang pertama. Ku datang Tuhan, baharui hatiku. Kita membawa hati kita untuk diperbarui oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah anugerahnya mengubahkan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Oleh kuasa kasih-Mu, katakan sekali lagi, ku datang Tuhan, baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau.
oleh kuasa kasih-Mu. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahanku, ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung dengan-Mu, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung dengan-Mu, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan dari hari ke hari semakin bertambah besar. Anugerah-Mu yang terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Walaupun keadaan sekitar kami mengkhawatirkan kami. Walaupun badai COVID-19 ini mengkhawatirkan kami. Membatasi ruang gerak kami. Tapi bersama-Mu kami dapat terbang tinggi bagai Raja Wali. Bersama-Mu kami akan merasakan pimpinan, pertolongan, penyertaan, dan kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah bersama. Di tempat kami masing-masing. Walaupun kami dibatasi oleh jarak. Tapi di dalam Tuhan kami dipersatukan dalam ibadah kami. Karena itu kami menyerahkan akan rangkaian ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya berjalan dari awal sampai akhirnya. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu, rindukah piala hati kita dipenuhi oleh Tuhan lewat ibadah pada hari ini? Mari kita bawa piala yang kosong itu agar Tuhan mengisinya lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat doa yang akan kita naikkan bersama. Kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Dengan sukacita. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari
dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, seperti rusa merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Biar pemusik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Dia. Nyatakan kerinduanmu, karena Allah mau berfirman kepada mereka yang merindukan firman-Nya. Haleluya Yesus.
bersegenap hatiku. Kita berdoa. Bapa, kami menghadap hadirat-Mu, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami setiap hari sampai kepada hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersekutu bersama di rumah kami masing-masing, beribadah kepadamu. Walaupun jarak memisahkan kami satu sama lain, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah kami, menyertai dan memberkati kami dalam ibadah ini. Karena itu kami menyerahkan akan firman Tuhan yang akan kami renungkan, Bapa. Kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Ampuni, sucikan, kuduskan hamba. Kiranya Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan. Firman-Mu yang dinyatakan, dibukakan bagi kami, sehingga kami akan mengerti kehendak-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud merebut benih firman-Mu, mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami hancurkan. Sehingga hanya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam ibadah kita. Kita ada di minggu terakhir dari bulan ini. Kita masih ada di tema besar kita, yaitu tentang kehendak Kristus. Dan secara khusus hari ini kita akan merenungkan tentang hidup menurut kehendak Allah. Kalau minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang melaksanakan kehendak Allah dengan segenap hati, maka hari ini kita akan melihat bahwa tidak cukup hanya sekedar melaksanakan kehendak Allah, tapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada bulan November 2017, Meghan Markle, seorang artis wanita Amerika, dari kalangan biasa, ayahnya seorang Amerika dan ibunya seorang yang berkulit hitam, berketurunan Afro-Amerika. Dia menikah dengan Pangeran Harry dari kerajaan Inggris. Dan Meghan kemudian diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris dan diberi gelar Duchess of Sussex. Nah, setelah mereka menikah, kemudian ada banyak berita yang beredar tentang mereka berdua, secara khusus Meghan tentunya berkenaan dengan kehidupannya di keluarga kerajaan yang tentunya banyak aturannya. Dan akhirnya saudara, pada bulan Januari tahun ini, tahun 2020, kita dikejutkan dengan berita tentang mundurnya Pangeran Harry dan Meghan dari keanggotaan keluarga kerajaan Inggris. Mereka tidak boleh lagi menggunakan gelar mereka, gelar kebangsawanan mereka. Bahkan mereka kehilangan semua hak-hak mereka yang sebelumnya mereka berhak untuk menerimanya sebagai warga kerajaan Inggris. Secara khusus warga keluarga kerajaan. Nah saudara, kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa tidak mudahnya menyesuaikan diri di dalam kehidupan kerajaan, di mana Meghan secara khusus tentunya harus hidup sesuai dengan aturan kerajaan atau keluarga kerajaan Inggris. Saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita tentunya memahami dan mengetahui tentang kehendak Allah atas kita umatnya yang telah ditebus dengan darahnya. Tetapi saudara, itu belum menjamin bahwa kita semua benar-benar hidup menurut kehendak Allah. Tidak mudah bagi saya dan saudara untuk benar-benar hidup menurut kehendak Allah.
Itu sebabnya pada hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana saya dan saudara dapat hidup menurut kehendak Allah. Untuk itu saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana caranya saya dan saudara dapat hidup menurut kehendak Allah. Dan ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita hidup sebagai hamba Allah. Kita bisa melihat itu dalam ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian yang kedua, saya dan saudara hidup dalam kebaikan. Ayat 20 dan juga ayat 15. Kemudian yang ketiga, kita hidup untuk kebenaran. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan bagian yang pertama. Bagaimana caranya saya dan saudara dapat hidup menurut kehendak Allah? Kebenaran yang pertama adalah hidup sebagai hamba Allah. Kita bisa lihat dari ayat 16 sampai ayat 19. Secara khusus dalam ayat 16 itu berkata bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah saudara, dari beberapa ayat ini, ada hal yang pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita renungkan adalah, di dalam kita hidup sebagai hamba Allah, maka saya dan saudara hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Dari ayat 16 tadi dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Tuhan bukan berarti kebebasan untuk bertindak sekehendak hati kita. Kita harus memahami hal ini baik-baik. Bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan bukan berarti kebebasan untuk kita melakukan apapun yang kita mau. Karena kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar kemerdekaan untuk melakukan apapun, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-4.
Surat Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, ayat ini secara jelas berkata bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kita menjadi milik orang lain. Yaitu milik siapa? Milik Dia. Ketika saya dan saudara menjadi milik Dia, maka itu berarti kemerdekaan yang kita miliki ya, itu adalah kemerdekaan yang terbatas. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena kalau saudara lihat di dalam bagian terakhir dari ayat tadi dikatakan agar kita berbuah bagi Allah. Yaitu kita menjadi milik Dia agar kita berbuah bagi Dia. Itu adalah bentuk kemerdekaan yang bertanggung jawab. Pada sisi yang lain saudaraku, kemerdekaan di dalam Tuhan bukan hanya sebuah kemerdekaan yang bertanggung jawab, tetapi kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan dari kuasa dosa. Kemerdekaan dari kuasa dosa. Karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah ditebus olehnya menjadi miliknya, kita semua bertanggung jawab untuk terlepas dari belenggu dosa. Terlepas dari belenggu dosa. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari kuasa dosa. Saya dan saudara tidak boleh lagi hidup dalam belenggu kuasa dosa. Coba kita lihat bagian firman Tuhan dalam surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-11 sampai 12 saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, jelas dikatakan bahwa kita harus memandangnya sebagai kita telah mati bagi dosa, tidak melakukan dosa lagi, dan kita hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, jelas di sini bahwa yang tidak boleh kita biarkan adalah dosa itu menguasai kita. Kita dibelenggu oleh dosa, sehingga kita tidak mampu untuk keluar, sehingga kita tidak mampu untuk terlepas. Ingatlah bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari belenggu dosa. Sehingga kita semua patut menyadari. Nah saudara, coba kita bayangkan betapa sulitnya meninggalkan kebiasaan lama yang tidak memuliakan Tuhan. Ini contoh sederhana dari bagian ini. Tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan lama, bukan? Ada orang yang tidak mudah terlepas dari kebiasaannya merokok misalnya, kebiasaan minum minuman keras, kebiasaan berjudi misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya biasa saja, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya kebiasaan untuk bergosip, menceritakan tentang orang lain. Saudara, ini kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari, seringkali kita masih terbelenggu olehnya. Kita tidak mampu untuk terlepas. Atau pada sisi yang lain, sulitnya bagi kita untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam hal-hal tertentu. Kita mungkin bisa menaati firman Tuhan, tapi ada dalam hal-hal tertentu, saya dan saudara belum mampu untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh keinginan tadi. Kita dikuasai oleh keinginan daging kita. Dikuasai oleh keinginan dosa kita. Misalnya saya belum mampu mengampuni orang lain. Bukankah itu menggambarkan bahwa saya masih dikuasai oleh kedagingan saya yang tidak memampukan saya untuk mengampuni orang lain? Saudaraku, kalau begitu apa aplikasinya untuk bagian pertama ini? Coba kita renungkan. Coba renungkan hal-hal sederhana yang adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan,
tetapi kita belum mampu untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Coba pikirkan dalam diri saya dan saudara. Hal-hal apa saja yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan, namun kita belum mampu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, aspek yang kedua dari hidup sebagai hamba Allah adalah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Lihat ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Dari 1 Petrus 2 tadi. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, ketiga ayat ini bicara tentang apa? Bicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Itu adalah perintah-perintah Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, dan kita harus taat kepadanya, taat melakukannya. Jadi ketika saya dan saudara bicara tentang hidup sebagai hamba Allah, itu bicara tentang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara, tahu akan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Kita mengetahui firman Tuhan dan menaati firman Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi kita tidak menaati firman Tuhan tersebut, sama dengan apa? Sama dengan kita berdosa. Karena kita tidak menaati firman Tuhan. Coba renungkan ini baik-baik. Apa yang saya dan saudara ketahui dari firman Tuhan? Kebenaran-kebenaran yang kita ketahui. Ketika kita tidak melakukan, maka apa yang kita ketahui itu tidak cukup. Butuh ketaatan di sana. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Yakobus 1, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan ini adalah gambaran orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan bahkan, sehingga ia memahami firman Tuhan tersebut, tetapi tidak melakukannya. Di sini dikatakan bagaikan orang yang bercermin, tapi baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi, dia lupa bagaimana dirinya ketika dia memandang cermin tadi. Saudara, contoh nyatanya begini. Mungkin ada orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, sudah sering ke gereja, sudah tahu banyak isi firman Tuhan, tapi belum mampu untuk menghidupi firman Tuhan tersebut. Itu adalah contoh nyata dari orang yang belum hidup dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya belum mampu untuk mengasihi sesama, belum mampu untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tahu tentang firman Tuhan itu, tapi belum mampu untuk benar-benar diwujudkan. Atau bahkan misalnya ada orang yang sudah biasa menyampaikan firman Tuhan, sudah biasa mengajar orang lain, tapi dirinya sendiri tidak melaksanakan atau melakukan firman Tuhan yang diajarkannya. Misalnya contoh sederhananya orang yang biasa menyampaikan firman Tuhan, tapi dia belum mampu menguasai lidahnya sendiri. Lidahnya yang biasa menyampaikan firman Tuhan, lidah ini pun mungkin masih digunakan untuk menceritakan orang lain. Saudara, ini gambaran orang yang belum hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga itu belum menggambarkan dia sedang hidup sebagai hamba Allah.
Coba saudara renungkan. Apa saja hal-hal sederhana yang biasa saya dan saudara lakukan, yang sedang menggambarkan bahwa sebenarnya kita belum benar-benar taat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita gunakan waktu kita untuk merenungkan hal seperti ini, saya yakin itu akan membawa kita pada kesadaran bahwa kita perlu benar-benar hidup sebagai hamba Allah. Karena pada dasarnya dari kebiasaan-kebiasaan tadi, mungkin saya dan saudara belum hidup sebagai hamba Allah. Kita pindah ke kebenaran yang kedua untuk pagi hari ini. Hidup menurut kehendak Allah. Bukan hanya kita harus hidup sebagai hamba Allah yang pertama tadi. Tapi yang kedua adalah kita harus hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan. Nah saudara, apa makna hidup dalam kebaikan? Saya yakin kata kebaikan kita sudah paham semua. Tetapi apakah kita benar-benar mengerti makna hidup dalam kebaikan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini? Saudara, ketika kita bicara tentang hidup dalam kebaikan, maka salah satu aspeknya adalah kita hidup menjalani kasih karunia Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayat 20 dari 1 Petrus pasal 2 tadi. Dalam ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Perhatikan ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi jika kita berbuat baik, tapi kita harus menderita karena perbuatan baik kita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, dari ayat ini ada dua aspek penting. Aspek yang pertama begini. Banyak orang dapat berbuat baik. Mudah kita berbuat baik, bukan? Apalagi kepada orang yang baik kepada kita, orang yang tidak punya masalah dengan kita, orang yang menyenangkan hati kita, mudah kita berbuat baik. Atau berbuat baik karena kita punya kepentingan, kita punya sesuatu agenda misalnya. Tapi berbuat baik yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah berbuat baik karena kasih karunia yang bersumber dari Allah. Berbuat baik karena kasih karunia yang bersumber dari Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berbuat baik yang sebenarnya kita tidak mampu untuk berbuat baik. Tapi dengan kasih karunia Allah, kita mampu untuk melakukannya. Hanya karena kasih karunia Allah sajalah kita dimampukan Allah untuk berbuat baik. Saudara, kebaikan seperti inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Ketika kita bicara tentang hidup dalam kebaikan. Mari kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-22. 2 Korintus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, di sini Paulus bicara tentang hubungannya dengan jemaat di Korintus. Di mana hubungan yang baik itu terpelihara bukan karena kemampuan mereka sendiri, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah yang memampukan saya dan saudara untuk berbuat baik, walaupun mungkin sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukannya. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah perbuatan baik kita hendaknya merupakan perwujudan kasih karunia Allah. Jadi perbuatan baik kita bukan hanya dapat kita lakukan karena kasih karunia Allah, tetapi yang kedua adalah perbuatan baik kita harusnya merupakan perwujudan dari kasih karunia Allah. Jadi perbuatan baik kita yang adalah wujud kasih karunia Allah itu dapat dirasakan oleh orang lain. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20.
Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita atau yang tidak mengasihi kita, yang adalah seteru kita, ketika saya dan saudara berbuat baik kepadanya, maka firman Tuhan berkata bahwa kita seperti sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maknanya? Maknanya adalah lewat kebaikan kita tersebut, orang itu sedang merasakan perwujudan dari kasih karunia Allah baginya. Sehingga itu akan dapat membawanya pada kesadaran bahwa kita, kebaikan kita adalah sesuatu yang berbeda daripada apa yang terjadi pada umumnya di dunia. Kalau ada seteru, biasanya sulit untuk berbuat baik. Saudara, ini penting untuk kita pahami. Contohnya misalnya begini, saudaraku. Ada orang yang sulit sekali kita ampuni karena dia membenci kita misalnya. Setiap kali kita melihat orang tersebut, kita selalu teringat akan perbuatannya. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak membenci dia. Tetapi setiap kali kita mengingat dia, kita akan teringat akan perbuatannya. Sehingga sulit bagi kita untuk benar-benar mengasihi dia. Dan dalam kondisi seperti itu hanya karena kasih karunia Allah lah kita mampu mengasihi dia. Dan ketika kita mampu mengasihi dalam kondisi seperti itu, maka lewat kebaikan kita itu, kasih karunia Allah nyata kepada orang tersebut. Saudara, coba renungkan di dalam kehidupan kita. Adakah hal-hal yang, adakah orang-orang yang belum merasakan kasih karunia Allah lewat kita? Mungkin ada orang yang Tuhan menghendaki supaya melewat kita orang itu merasakan kasih karunia Allah. Tapi jangan-jangan kita sedang menghalangi orang tersebut untuk merasakan kasih karunia Allah karena sikap kita. Karena kita tidak mampu mewujudkan kebaikan. Saudaraku, hidup dalam kebaikan itu adalah hal yang sangat penting. Karena hanya dengan hidup dalam kebaikan, kita akan mampu hidup menurut kehendak Allah. Selain itu saudaraku, ketika kita bicara tentang hidup menurut kehendak Allah, artinya kita hidup dalam kehendak Allah. Jadi saya dan saudara bukan sekadar menuruti kehendak Allah, tapi benar-benar hidup kita adalah hidup di dalam kehendak Allah. Coba lihat ayat 15 dari 1 Petrus pasal 2 tadi. Dalam ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, adalah kehendak Allah, supaya saya dan saudara berbuat baik. Jadi ketika kita mampu berbuat baik, kita sedang hidup di dalam kehendak Allah. Saudara baca dalam Filipi 4 ayat 5, kita tahu ayat itu berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita harus diketahui orang lain. Dan ayat itu tidak titik sampai di situ. Ayat itu berkata Tuhan sudah dekat. Apa maknanya? Maknanya adalah lewat kebaikan kita yang adalah kehendak Allah untuk kita wujudkan bagi orang lain akan mengenal Allah. Jadi mengapa Allah menghendaki kita berbuat baik? Karena lewat kebaikan kita itu akan membawa orang lain untuk mengenal Allah. Membawa orang lain untuk mengalami Allah. Dan perbuatan baik yang dikehendaki Allah adalah perbuatan baik kepada orang yang seperti kita sudah renungkan tadi. Orang yang justru tidak berbuat baik kepada kita. Karena perbuatan baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita tentunya adalah perbuatan baik yang mudah untuk kita lakukan. Tapi kepada yang orang yang berbuat tidak baik kepada kita, mampukah kita tetap berbuat baik? Itulah sebabnya Lukas 6 ayat 33 berkata bahwa sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian.
Orang berdosa pun mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itulah saudaraku, ketika saya dan saudara harus hidup dalam kebaikan, kita harus membuktikannya dengan kesiapan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang justru tidak berbuat baik kepada kita. Kita pindah ke kebenaran yang ketiga, yang terakhir untuk pagi hari ini. Hidup menurut kehendak Allah, saudaraku, bukan hanya hidup sebagai hamba Allah, bukan hanya hidup dalam kebaikan, tetapi yang ketiga, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Saya akan bacakan dari ayat 21 sampai ayat yang ke-25 dari 1 Petrus pasal 2 tadi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, dari ayat-ayat ini, dari ayat 21 dan 22, kita bisa lihat bahwa makna hidup untuk kebenaran adalah hidup mengikuti teladan Kristus. Hidup mengikuti teladan Kristus. Dalam ayat 21 jelas dikatakan, yang telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dikehendaki oleh firman Tuhan untuk mengikuti jejak Kristus. Jadi mengikuti teladan Kristus artinya mengikuti jejaknya. Kalau begitu ketika saya dan saudara sedang mengikuti jejak Kristus, apa maknanya? Mengikuti jejak Kristus maknanya adalah hidup seperti Kristus. Ketika saya dan saudara mengikuti jejaknya, kita sedang hidup seperti Dia. Bagaikan murid-murid yang selama 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus. Mereka mengikut Yesus kemanapun. Mereka belajar dari Yesus setiap hari. Mereka dibentuk oleh Yesus setiap hari. Seperti itulah seharusnya gambaran kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengikuti teladan Kristus, maka kita mengikuti jejaknya. Kita hidup seperti Dia. Dan saudara, ketika kita bicara tentang hidup seperti Dia, ayat yang sering kali saya kutip adalah Matius 11 ayat 28 sampai 29. Yang berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Menarik karena ayat ini mengatakan bahwa untuk belajar kepada Tuhan, belajar dari Dia, kita tidak bisa langsung belajar. Ada persyaratan awal yang harus kita lakukan. Ada langkah penting pertama yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memikul kuk. Karena Yesus jelas berkata di sana, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya adalah kita harus memikul kuk yang Kristus tempatkan dalam diri kita, baru kita bisa belajar mengikuti Dia. Saudara, memikul kuk sebagai langkah pertama di situ, ini menggambarkan tentang kesiapan saya dan saudara untuk dibentuk. Kesiapan kita untuk dibentuk. Saudara, mungkin kita mau belajar sesuatu dalam kehidupan kita, belajar apapun misalnya. Tapi kalau saya dan saudara tidak siap dibentuk lewat pembelajaran itu, sia-sia pembelajaran itu, bukan? Kita tidak akan bisa mampu belajar dengan baik, tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau tidak ada kesiapan untuk dibentuk. Harus mulai dari kesiapan saya dan saudara untuk dibentuk. Barulah kita bisa belajar dengan baik. Dan ketika kita bicara tentang kesiapan untuk dibentuk, itu artinya apa yang Allah atau Kristus kehendaki izinkan untuk saya dan saudara alami. Dalam pembentukan tadi. Misalnya lewat masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Itulah pembentukan Allah. Dan kesiapan untuk dibentuk itulah yang akan membawa kita, memampukan kita untuk belajar daripadanya.
Contoh paling jelas saudaraku adalah kehidupan Yusuf. Ketika Allah mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, bukankah proses pembentukannya luar biasa? Cook yang harus dia pikul adalah cook yang luar biasa. Cook yang paling pertama yang dia pikul adalah bagaimana dia merendahkan dirinya. Sebagai anak yang dimanja dikasih oleh ayahnya, dia harus mengalami yang namanya dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dibuang, dijual. Harga dirinya hilang, itu contoh. Dan lewat kehidupan Yesus kita tahu semua proses yang dialami. Itulah pembentukan Tuhan. Nah saudaraku, coba renungkan apa yang saya dan saudara alami hari-hari ini. Coba renungkan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Sadarkah saudara bahwa mungkin Tuhan sedang membentuk saudara? Tuhan sedang membentuk saudara lewat peristiwa-peristiwa yang saudara alami. Misalnya lewat peristiwa wabah COVID-19 sekarang ini. Bukankah Tuhan sedang membentuk saya dan saudara untuk belajar bergantung padanya? Bukankah Tuhan sedang membentuk kita untuk tidak khawatir dengan keadaan ini? Dan bukankah Tuhan juga sedang membentuk saya dan saudara untuk taat kepada aturan, taat kepada pemerintah? Saudara, proses pembentukan Tuhan itu terjadi lewat hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan lewat proses itu ketika saya dan saudara siap dibentuk, barulah kita mampu untuk belajar kepadanya. Di mana belajar kepadanya itu menggambarkan sebuah kesungguhan untuk belajar melalui setiap proses yang dia izinkan. Kepasrahan untuk mengikuti dia. Belum lama, baru kemarin ya, gubernur kita mengumumkan PSBB ditambah lagi sampai tanggal 22 Mei. Bagaimana reaksi kita semua ketika mendengarkan hal itu? Hampir semua orang saya yakin reaksinya adalah, waduh 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Artinya apa? Artinya kita akan begini terus 1 bulan lagi. Kita akan beribadah seperti ini terus 1 bulan lagi. Kita tidak bisa keluar rumah 1 bulan lagi. Kalaupun keluar rumah harus karena kepentingan yang sangat penting, kita harus gunakan masker dan lain-lain. Itu proses saudaraku. Proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Apakah saya dan saudara sanggup untuk belajar? Saudara, aspek berikutnya dalam hidup untuk kebenaran adalah hidup dalam penyerahan kepada Allah. Hidup dalam penyerahan kepada Allah. Lihat ayat 23 dari ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, Yesus memberi teladan yang luar biasa. Ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, dia tidak membalas. Yang menariknya firman Tuhan berkata bahwa dia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa, kepada Allah. Lihat teladan Yesus. Dia berserah kepada Bapa. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus meninggalkan surga, mengosongkan dirinya yang kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2. Dia lakukan itu dalam rangka apa? Yohanes 6 ayat 38 secara jelas berkata dalam rangka melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kehendaknya dia serahkan kepada Bapa. Itu bentuk penyerahan. Nah, kita sebagai orang yang hidup untuk kebenaran, yang berserah kepada Allah, apakah kita juga menyerahkan kehendak kita kepada Allah? Atau jangan-jangan kita lebih mengutamakan keinginan kita? Lebih mengutamakan kehendak kita? Misalnya ketika pemerintah mengatur kita untuk tetap ada di rumah, tidak keluar, menjaga physical distancing, social distancing. Apakah kita memberi diri kita untuk menaati hal itu dengan menyerahkan kehendak kita untuk taat kepada aturan? Atau jangan-jangan kita tidak peduli? Saudara, teladan Yesus yang berikutnya dalam hal dia menyerahkan
dalam hal dia berserah kepada Bapa adalah dia menyerahkan proses yang dijalaninya. Kita tahu di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Apa yang tergambarkan di sana? Proses yang pahit, yang berat yang harus dia jalani itu, dia serahkan kepada Allah, kepada Bapaknya untuk mengatur. Bahkan bukan cuma itu, dia bahkan menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Coba kita buka dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Menyerahkan dirinya. Saudara, aspek yang ketiga, yang terakhir dalam hidup untuk kebenaran adalah kita hidup dalam tuntunan Gembala Agung kita. Hidup dalam tuntunan Gembala Agung kita. Mari kita lihat ayat 24 sampai 25 dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, firman Tuhan ini jelas bicara kepada kita bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang yang hidup untuk kebenaran, maka kita adalah orang yang telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jadi saya dan saudara yang telah ditebus oleh Kristus, kita adalah orang yang seharusnya hidup menurut tuntunan Gembala Agung kita. Kita bukan hidup lagi menurut kehendak kita sendiri, tetapi Dia yang adalah Gembala Agung kita. Kita harus hidup menurut tuntunan Dia, Sang Gembala Agung kita. Dan ketika kita bicara tentang Gembala Agung, maka bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal tentang Tuhan adalah Gembalaku. Kita bisa lihat itu dalam Mazmur 23. Sudah sangat kita kenal bacaan ini, saudaraku. Bahkan ada lagunya yang sejak saya masih remaja, kalau tidak salah lagu ini sudah ada. Saudaraku, pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara benar-benar memahami maknanya dan menghidupi makna bahwa Dia adalah Gembala kita? Coba perhatikan ayat-ayat itu. Yang pertama di ayat 1 dikatakan Tuhan adalah Gembalaku. Jadi Dia, Tuhan, adalah Gembala kita. Mudah bagi kita untuk mengatakan Dia adalah Gembala kita, tapi coba pahami maknanya. Kalau Dia adalah Gembala kita, maka kita yang mengatakan bahwa Dia adalah Gembala kita, maka Dia satu-satunya yang berhak menuntun hidup kita. Kalau Dia adalah Gembala kita, maka Dia yang berhak menuntun. Bukankah itu tugas gembala? Dan tugas domba, kita sebagai domba yang percaya kepadanya adalah menuruti tuntunannya yang menuntun hidup kita. Yang kedua di ayat 2 dikatakan Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Secara sepintas ayat ini menggambarkan bahwa wah enak ya dibaringkan di rumput hijau. Tapi coba cermati kata-kata tadi. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa, saudaraku? Ketika Dia membaringkan kita di rumput yang hijau, artinya Dia yang mengatur hidupku dan hidupmu. Jadi bukan hanya sebagai gembala Dia menuntun kita, kita harus mengikut Dia. Tapi ketika Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, artinya Dia mengatur hidup kita. Kita harus memberi hidup kita mengikuti aturannya. Dan masih di ayat 2 yang sama berkata tentang Dia membimbing kita ke air yang tenang. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Ketika kita membaca kalimat ini yang terbayang adalah kita dibimbing ke air yang tenang.
Indah sekali. Tapi coba cermati apa yang terjadi ketika dia sedang membimbing kita. Ketika dia sedang membimbing kita, artinya dia sedang membimbing kita melewati jalan apapun yang dia kehendaki untuk kita lewati. Di mana seringkali kita sebagai manusia ketika dia mengatur jalan kita, menuntun jalan kita, membimbing jalan kita, bukankah kadang-kadang kita mau memilih jalan kita sendiri? Bukankah kadang-kadang kita protes dengan jalan yang dia izinkan atau haruskan untuk kita lewati? Jadi saudara, ketika kita berkata bahwa dia membimbing kita ke air yang tenang, mari beri diri kita untuk dibimbing olehnya. Dalam situasi apapun. Sehingga kita akan dibimbing untuk sampai kepada air yang tenang tadi. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari beri diri kita untuk dibimbing oleh dia. Sehingga kita akan tiba di air yang tenang. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ketiga berkata, dia menyegarkan jiwa kita. Itu menggambarkan bahwa setelah kita menghadapi teriknya matahari, setelah kita melewati lelahnya perjalanan kita, dia menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan kesegaran kepada kita. Ini bukannya sekedar menyegarkan kita, tapi dia membentuk kita, memoles hidup kita. Sehingga kita siap untuk perjalanan selanjutnya. Dan di ayat ketiga juga berkata bahwa dia menuntun kita di jalan yang benar. Artinya apa? Dia menuntun kita di jalan yang benar menurutnya, bukan menurut kita. Bukan di jalan yang baik menurut kita, tapi jalan yang benar menurut Tuhan. Yang kadang-kadang bagi kita terlihat sebagai jalan yang kurang baik. Mari kita beri diri kita untuk dituntun olehnya di jalan yang benar menurutnya. Dan ayat yang keempat berkata bahwa dia menyertai kita, menghibur kita. Artinya apa? Artinya ketika dia mengizinkan kita untuk menghadapi pergumulan dan masalah, di saat itulah kita akan merasakan penghiburannya. Jadi kita hanya bisa merasakan penghiburan dari Allah ketika kita memberi diri kita dituntun olehnya, di mana kadang-kadang dia mengizinkan kita melewati kesulitan, melewati masalah seperti sekarang ini. Ketika kita berada dalam keadaan tidak berdaya, disitulah kita merasakan, menikmati penghiburan. Dan ayat selanjutnya, ayat 5 berkata, dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Apa artinya? Artinya dia pasti menolong kita. Tetapi dalam hal menolong kita itu, dia mengendaki kita untuk didewasakan oleh proses yang dia mau kita jalani. Sehingga di hadapan lawan kita sekalipun, dia akan menyediakan hidangan bagi kita. Dan terakhir, dia menguduskan kita. Jelas dalam ayat 5 berkata, dia mengurapi kita dengan minyak. Itu menggambarkan pengudusan. Proses pengudusan yang Allah kehendaki untuk kita lewati. Dan dalam proses pengudusan itulah, kita bukan hanya dikuduskan, tapi kita dituntut untuk hidup kudus. Saudara, hidup untuk kebenaran harus kita buktikan lewat aspek yang ketiga ini, yaitu hidup di dalam tuntunan Dia, Gembala Agung kita. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita benar-benar hidup menurut tuntunan Gembala Agung kita? Sudahkah saya dan saudara hidup sesuai tuntunannya? Gembala yang mengatur hidup kita, menuntun hidup kita. Saudaraku, ketika kita memberi diri kita mengikuti tuntunannya, saat itulah kita akan melihat dia memimpin kita, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Ayat 6 berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Semua itu akan kita alami ketika kita memberi diri untuk dituntun olehnya di jalan yang diharuskan bagi kita. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah. Yang kita buktikan lewat ketiga kebenaran tadi. Yang pertama, kita hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita hidup dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kita hidup untuk kebenaran. Kebenaran yang Dia atur untuk kita, yang Dia tetapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang pagi hari ini mengajarkan kami untuk hidup
menurut kehendak-Mu. Dan di dalam kami hidup menurut kehendak-Mu, kami belajar bahwa kami harus hidup sebagai hamba Allah. Kami juga belajar bahwa kami harus hidup di dalam kebaikan. Dan kami harus belajar hidup untuk kebenaran. Yang adalah kebenaran yang Engkau tetapkan sendiri untuk kami jalani. Hidup di dalam kebenaran. Yang akan membuat kami mampu melewati apapun yang Engkau izinkan. Proses yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Dan kami akan melihat Engkau menuntun kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Kiranya lewat firman Tuhan ini Bapak, kami benar-benar belajar. Belajar untuk hidup menurut kehendak-Mu. Hidup menuruti kehendak-Mu. Bukan sekedar melaksanakan kehendak-Mu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi seluruh proses perjalanan hidup kami adalah proses yang menunjukkan bahwa kami sedang hidup menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Menguatkan dan meneguhkan kami. Memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Bersama dengan-Mu, Gembala Agung kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mensyukuri firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini adalah yang pertama, komsel yang biasanya diadakan pada hari Selasa dan Rabu tetap akan kita adakan di hari-hari tersebut. Hanya bedanya diadakan secara online. Oleh karena itu, jemaat yang belum terlibat dalam komsel online ini diharapkan untuk mulai terlibat. Silakan menghubungi PKS masing-masing supaya kita semua tetap terbangunkan iman kita dalam sepanjang minggu yang berjalan. Yang kedua, doa pagi setiap hari diadakan pukul 5 atau 6 pagi di rumah masing-masing. Diharapkan jemaat dapat mengikutinya. Dan yang ketiga, jam ibadah PPW yang biasanya kita adakan setiap hari Jumat pukul 7 malam dialihkan menjadi ibadah keluarga di rumah masing-masing. Diharapkan setiap Jumat pukul 7 malam minimal jemaat mengadakan ibadah keluarga 1 minggu sekali. Kalau bisa setiap hari, puji Tuhan. Yang keempat, minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Untuk itu diharapkan setiap keluarga menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dan anggur bisa disesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Saya akan membacakan selanjutnya yang kelima, persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur atau persembahan mingguan seperti yang baru kita adakan ini, mohon ditransfer paling lambat hari Rabu ke rekening BNI 000807437. Sekali lagi ke rekening BNI 000807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Atau sekiranya ada di antara jemaat yang agak merasakan kesulitan untuk mentransfer, maka dapat menghubungi sekretaris gereja, dalam hal ini Nona Resi Tamongan, yang bersedia untuk mengambil ke rumah-rumah jemaat. Silakan menghubungi beliau. Pelayan untuk minggu depan, ibadah minggu tanggal 3 Mei 2020, tema bulanannya adalah Hati Kristus, dan tema mingguannya adalah hati yang penuh kasih. Terambil dari Matius 9 ayat 36, dengan pengkhotbah adalah Gembala Sidang, dengan WL Puji Wahyuning Tias, dan pemain musik Evander Simbolon. Ucapan selamat atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun
baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan kepada Ibu Siti Priwinanti Lapaikari tanggal 24 April, Bapak Petrus Kanasius Pedang pada tanggal 26 April, Nona Resita Patricia Mongan pada tanggal 26 April. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Yonatan Gala dan Ibu Dohar Romauli pada tanggal 24 April. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pendidikan, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan terutama kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tiba di bagian akhir dari ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Kita akan memasuki minggu yang baru yang penuh dengan rahasia. Dan kita mau sandarkan hidup kita pada Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan adalah kekuatan kita yang membuat kaki kita tidak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi
Benar Tuhan, bahwa bersama denganmu kami akan terbang tinggi. Walaupun badai menerpa kami, walaupun cobaan mengganggu perjalanan kami, walaupun kesulitan ada di sekitar kami, tapi bersamamu kami dapat melangkah melewati semua itu. Walaupun badai COVID-19 ini sedang menguasai dunia, tapi kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau memelihara, menuntun, menjaga kami di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Betapa Engkau memelihara kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami mau bersyukur bersama dengan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Siti Priwinanti Lapaikari yang berulang tahun pada tanggal 24 April. Kami bersyukur untuk beliau. Tuhan terus menolong memberkatinya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mendampingi suami. Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan peran sebagai ibu. Tuhan terus berikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Petrus Pedang yang berulang tahun pada tanggal 26 April. Tuhan juga menolong memberkati dia di dalam usia yang baru. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Pekerjaannya Tuhan berkati. Kehidupannya sehari-hari Tuhan memberkati secara khusus sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Berikan hikmat, kemampuan dan kekuatan baginya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Resita Patricia Mongan yang berulang tahun pada tanggal 26 April juga. Tuhan menolong memberkati dia dalam semua tugas pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Kiranya dia dapat melakukan semuanya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Masa depannya, hari depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Yonatan Gala dan Ibu Dohar yang berulang tahun pernikahan Tuhan pada tanggal 24 April. Kami bersyukur bersama dengan mereka, karena mereka dapat merasakan pimpinan pertolongan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Terus berkati rumah tangga mereka dengan kekuatan, dengan kasih daripada Tuhan sendiri. Kiranya mereka terus dapat menikmati kasih-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat di tempat ini, seluruh jemaat kami, Gereja Kemenjil Tiberias Tuhan. Tuhan menolong semuanya. Yang di dalam pekerjaan Engkau memberkati, di dalam pendidikan Engkau berkati Tuhan. Yang berusaha Engkau juga berkati usaha mereka. Yang dalam pelayanan Engkau memberkati pelayanan mereka. Sehingga semua jemaat kami dapat merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka walaupun situasi seperti sekarang ini. Secara khusus bagi jemaat kami yang mengalami pergumulan pekerjaan mereka Tuhan. Mereka-mereka yang bergantung kepada penghasilan harian, pendapatan harian. Tuhan Engkau menolong pekerjaan mereka masing-masing. Engkau berkati, Engkau siapkan berkat-Mu atas mereka Tuhan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat kami di sini, secara khusus kami yang melayani Tuhan. Baik gembala sidang, badan pengurus jemaat, seluruh pemimpin-pemimpin komsel yang ada di dalam pelayanan masing-masing. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sebaik mungkin. Walaupun karena kondisi sekarang ini pelayanan kami terbatas, tapi kami dapat lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan di antara kami. Berkati juga jemaat Tuhan, berikan kesehatan di antara kami. Teguhkan kami semua Tuhan. Walaupun telah lebih sebulan lamanya kami tidak berjumpa dalam ibadah-ibadah minggu. Tapi kami percaya di dalam Engkau kami dipersatukan. Di dalam kasih-Mu kami dikuatkan, dipersatukan bersama. Di dalam doa kami dipersatukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang dalam pergumulan. Mereka-mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Sehingga mereka dapat pulih kembali dengan pertolongan Tuhan. Yang mengalami pergumulan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak,
Tuhan memberkati mereka, supaya mereka pun dapat melewati semua pergumulan dengan pertolongan Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan apapun itu Tuhan. Hari depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua belajar untuk terus bersandar pada Tuhan, mempertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan, sehingga kami akan melihat Engkau menuntun kami melewati semua itu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berusia lanjut Tuhan. Engkau menolong memberkati mereka, terus berikan kekuatan kesehatan kepada mereka saat-saat ini dalam kondisi seperti sekarang. Berikan penghiburan di hati mereka, sukacita untuk dapat menikmati hari tua mereka bersama-sama dengan anak cucu mereka masing-masing. Kami berdoa buat jemaat kami yang berada di luar kota karena pekerjaan, karena pendidikan. Engkau memelihara dan memberkati mereka. Kira mereka terus merasakan penyertaan pertolongan Tuhan, walaupun mereka berjauhan dengan keluarga. Mampukan mereka menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan mereka. Sehingga lewat pertolongan Tuhan, kehidupan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang melayani atau bekerja di bidang medis. Tuhan, ada beberapa dari jemaat kami yang melayani di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Mereka setiap hari berdekatan dengan para pasien corona Tuhan. Kami mohon perlindungan dari-Mu di dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka tetap terpelihara dalam naungan Tuhan. Berikan mereka sukacita, berikan damai sejahtera, kesetiaan bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di tengah kondisi seperti ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Secara khusus kami mau berdoa buat kondisi ini Tuhan. Virus corona yang sedemikian mewabah di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami mohon daripada-Mu, jika Engkau berkenan kiranya virus ini segera lalu, segera usai Tuhan, di dalam nama Yesus. Mampukan kami jemaat untuk tetap berada dalam pertolongan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami pertaruhkan, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memegang tangan kami, memelihara dan melindungi kami. Seandainya pun Engkau mengizinkan kami terkena penyakit ini, kami percayakan diri kami dalam tangan Tuhan. Karena tabib yang ilahi, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, bilur-bilur-Mu tentu akan menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat gereja Kemah Injil, dari pusat, wilayah, daerah sampai ke seluruh jemaat-jemaat. Berkati gereja-gereja kami Tuhan, para pengurus jemaatnya, para gembala sidangnya, para pengurus di setiap level yang ada, baik itu pusat, wilayah, dan daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat kemampuan untuk dapat melayani Tuhan dengan setia, melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga gereja kami akan menjadi alat berkat Tuhan di negeri ini. Kami ingat akan saudara kasih kami, Marsiality Ligit, yang melayani di Taiwan Tuhan. Engkau berkati dia, Engkau lindungi dia dalam pelayanan. Jauhkan dari mara bahaya, dari gangguan penyakit ini. Tolong sehingga dia dapat melayani Tuhan dengan setia, dengan pertolongan dan kekuatan dari-Mu. Akhirnya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus Presiden kami, Pak Jokowi. Tuhan, berikan hikmat kepadanya Tuhan, kemampuan, kekuatan untuk memimpin, untuk memutuskan hal-hal penting. Di mana dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan, tidak mudah bagi beliau untuk memutuskan yang terbaik. Tapi kiranya hikmat dari Tuhan lah yang menolong beliau beserta seluruh jajaran menteri-menteri untuk dapat melakukan yang terbaik, memutuskan yang terbaik, sehingga apapun yang mereka putuskan dan kerjakan, kiranya itu merupakan perwujudan kehendak-Mu bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap orang di negeri kami yang sedang menghadapi bahaya virus corona ini, yang sedang merasakan ketidakberdayaan dalam menghadapi kondisi ini. Biarlah dalam situasi-situasi ini mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan, Tuhanlah satu-satunya jalan keluar, penghiburan, kekuatan, pertolongan bagi mereka. Bahkan orang-orang anak-anak Tuhan yang mulai undur daripada Tuhan, teguhkan hati mereka Tuhan, untuk kembali datang berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini agar dapat dipakai guna pelebaran pekerjaan-Mu di jemaat kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini.
Kami akan masuk dalam minggu yang baru yang ada di tengah kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Pimpin kami, bimbing kami. Mampukan kami menjadi orang-orang yang menyerahkan diri untuk Engkau tuntun sebagai gembala agung kami. Kami belajar menjadi orang yang benar-benar hidup menurut kehendak-Mu Bapa. Sehingga kehidupan kami akan berkenan kepadamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia, dalam kondisi apapun, bahkan sampai Dia datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada semua yang melayani Tuhan hari ini, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita sekalian.